Nah, di depan sini ini ada bengkel sepeda ya teman-teman ya. Jadi di Jepang juga ada bengkel sepeda. Jadi kalau misalkan kalian bannya bocor, terus misalkan sepedanya rusak, terus kalian nggak bisa benerin sendiri, jadi di Jepang juga ada bengkel sepeda. Jadi kalian jangan khawatir ya. Ini saat ini aku sedang berada di Jalan Kurosako di Miyazaki, teman-teman ya. Ini di kawasan kota. Jadi nanti rencananya aku mau ke Mega Donki, teman-teman. Aku mau makan Snoop di sana ya. Jadi melanjutkan perjalanan, nanti kita lewat situ teman-teman. Jalanan situ yang cukup estetik kalau menurut aku. Ini kita benar-benar di pusat kota ya teman-teman ya. Cuaca hari ini cukup mendung teman-teman. Jadi ini hari ini nggak ngelihat matahari sama sekali ya. Padahal ini masih siang, sekitar jam setengah 4 sore teman-teman. Sekitar jam setengah 4 sore. Biasanya musim panas ini ya, kalau misalkan lagi cerah, lagi terang, ini masih panas banget. Di jam 4 itu masih panas, tapi karena mungkin hari ini cuacanya mendung, jadi ya seperti ini ya. Tapi hawanya masih hawa panas ya, nggak sejuk gitu. Kalau musim panas hawanya panas meskipun cuacanya mendung seperti ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya jalanan di Jepang seperti apa. Nah, itu ada bapak-bapak tukang antar pos gitu teman-teman. Di sini kawasan yang cukup ramai ya, area yang cukup sibuk. Kita bakalan melalui jalanan ini teman-teman. Jalanan Jepang yang menurut aku sih ini cukup estetik lah ya. Meskipun agak dikit ruwet-ruwet gitu. Bisa kalian lihat ya, Jepang juga tatanan listriknya gitu, kabel-kabel listriknya masih sangat acak-acakan sekali ya. Benar-benar nggak sesuai dengan bayangan aku gitu kan, nggak sesuai dengan ekspektasi. Aku pikir bahwasanya Jepang itu dengan negara yang cukup canggih, teknologinya oke, mantap itu. Aku pikir ya minimal kabel listriknya ditanam gitu kan ya, biar nggak kayak gini tuh lihat. Jadi masih sama seperti di negara kita ya, di Indonesia. Tapi di Indonesia itu di Batam katanya sih udah apa, kabel-kabel listriknya itu udah tanam gitu ya teman-teman ya. Jadi keren lah. Nah, ini ada barbershop juga teman-teman. Ada barbershop di sini ya. Jadi kalau misalkan ada tandanya kayak gitu terus muter, tandanya berarti itu buka ya. Dan kemarin tuh sempat ada yang nanya, bang, barbershop di Jepang itu berapa? Kalau aku sih pernah, kalau misalkan barbershop yang kayak gini biasanya agak sedikit mahal teman-teman. Itu ya 2000 3000-an lah. Tapi kalau barbershop yang ada itu, dia jenisnya tuh udah ada bandrol harganya gitu di depannya. Kalau itu kan nggak ada tuh, nggak ada harganya. Biasanya itu di atas 2000 atau 3000 lah. Tapi kalau udah yang barbershopnya dia ada di depannya tuh ada harganya gitu, itu lebih murah. Itu aku biasanya 1000 tuh 100.000 untuk satu kali potong kayak gitu. Nah, bentar lagi ini bakalan ada Matsuri teman-teman ya di tahun ini, karena ini kan udah masuk musim panas. Bentar lagi nih bulan 8 itu bakalan banyak Matsuri. Jadi kita harus siap-siap buat vlog ya nanti di Matsuri gitu. Ini juga udah dipasang-pasang kayak gitu teman-teman. Mungkin kita coba masuk ke gang-gang sempit kayak gitu teman. Ini cukup menarik ya, kita sambil lihat sisi lain Jepang ya. Jadi ini kita masuk ke gang-gang sempit gitu yang ada di Jepang ya. Di Jepang juga seperti ini teman-teman. Jadi ini banyak tempat-tempat karaoke, tempat-tempat minum kayak gitu. Ini juga ada restoran ya di gang-gang sempit seperti ini. Ini kalau misalkan malam ini lampion-lampionnya ini menyala teman-teman. Nah, jadi menyala bangku gitu. Mantap pokoknya. Kita berada di gang-gang sempit gitu.
Ya. Jadi kalau misalkan di jam-jam sekarang ini belum pada buka ya, mereka baru pada menyiapkan kayak gitu teman-teman. Baru siap-siap, biasanya nanti bukanya tuh malam. Kalau di daerah sekitaran sini. Tuh, bukanya tuh mulai dari jam 5 teman-teman. Jam 5 sampai jam setengah 11. Jadi kalau restoran di Jepang itu mereka nggak buka tuh nggak dari pagi sampai malam gitu. Emang ada ya teman-teman yang buka dari pagi sampai malam pun ada. Biasanya itu hanya ya resto-resto gede gitu. Tapi kalau misalkan resto-resto kecil yang kayak gini di Jepang itu mereka ada jadwalnya gitu. Misalkan nih pagi itu dari jam 11 sampai jam 2 siang gitu. Nanti sorenya buka lagi jam 5 sampai jam berapa kayak gitu. Nggak full gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi ini udah wanginya udah bener-bener wangi sekali teman-teman. Udah tercium lah gitu ya wangi-wangiannya. Nah ini kita udah sampai nih di jalanan Tachibana Dori ya, di kawasan Tachibana Dori, di sekitaran Megadonki. Di sini pokoknya pusat makanan teman-teman, banyak sekali makanan-makanan yang bisa dicoba. Ada restoran bagus juga teman-teman, tapi apa ini? Kayak resto sashimi gitu ya. Desainnya bagus banget ya. Dia karpet merahnya gitu, udah kayak presiden kita kalau misalnya makan di situ ya. Udah kayak pejabat guys. Ada karpet merahnya guys. Masih sepi di sini teman-teman. Padahal ini malam minggu ya, Sabtu malam minggu. Karena masih sore gitu. Masih siang, sekitar jam 4 ini. Setengah 4 jam 4 kurang lebih. Di Jepang juga ada bajai teman-teman ini. Jadi bajainya sekarang udah canggih ya kalau di Jepang. Bajai yang cukup canggih gitu. Di sini banyak kayak toko-toko minuman gitu. Karena ini benar-benar area apa ya, area malam lah istilahnya, area yang cukup dalam tanda kutip ya. Area dunia malamnya Jepang tuh ya di sini gitu. Tempat mabuk, tempat minum, tempat esek-esek dan lain-lain gitu. Jadi di sini jalanannya sempit-sempit teman-teman. Tapi masuk mobil sih, mobil masih masuk gitu kan meskipun jalanannya sempit kayak gini. Nah ini ada motor beroda 3 ya. Motor metik beroda 3 teman-teman. Dan juga ini ada sepeda dia pengangkut kayak minuman gitu. Ini ada boxnya ya. Ini buat kayak botol-botol minuman gitu teman-teman. Jadi di Jepang malah banyak sepeda gitu kan ya, ketimbang di Indonesia. Di Indonesia mungkin sekarang sepeda itu sudah sangat jarang sekali. Mungkin ya sekarang baru ada kayak sepeda listrik gitu kan. Itu masih lebih banyak di Jepang gitu. Kita mau cari Snook teman-teman. Aku mau makan mie ayam ya. Mie ayamnya Jepang. Tapi dia di mana ya? Aku lupa. Kita harus ke jalan depan gitu, ke jalan utama. Karena dia tokonya itu, restorannya itu ada di depan sana teman-teman. Seperti ini kawasannya teman-teman. Nah ini jalan utamanya nih. Jadi bukan Tokyo, bukan Osaka, tapi inilah Miyazaki teman-teman.
seperti ini, Miyazaki Jepang ya. Ini juga ada restoran apa nih? Ada anak kecil di sana teman-teman. Lucu. Oh, anak-anak muda Jepang juga ya, mereka gitu pacaran naik sepeda gitu kan ya. Ini nggak ada yang pacaran bonceng-boncengan kayak di Indonesia gitu. Kalau masih SMP masih ini pasti mereka ya pakai sepeda gitu kemana-mana jalan-jalan gitu, kayak apa ya, bener-bener udah kayak drakor lah gitu, drama-drama Korea gitu. Tuh mama aja pakai sepeda di sini mah. Kalau di kita mah nggak pakai motor, nggak pada mau ya. Udah motor semua kalau di Indonesia. Lihat, makanya sejuk banget kalau di sini. Kayak lihatnya tuh nyantai gitu, tenang, adem. Jadi ada salon kecantikan juga teman-teman. Harganya tuh mulai dari 400 ribuan sampai 700 ribuan ya. Buat kalian yang mau perawatan juga oke sih. Mantap guys. Ada toko kacamata nih. Sebentar ya, tokonya di mana ini, restonya ya? Jadi di sini juga boleh parkir gratis teman-teman, bebas. Misalkan kita pakai sepeda gitu. Nah ini dia teman-teman. Ini dia restonya ya. Kita mau nyoba makan di sini ya, di Snoop namanya. Ini tomato ramen, jadi ramen tomat gitu. Ini aku waktu itu direkomendasiin sama sensei. Aku pernah makan beberapa kali di sini, 3 kali lah kayaknya. Oke guys, jadi kita sudah berada di dalam restonya ya. Mari kita makan dulu, karena udah 1 hari ini kita jalan-jalan nge-vlog gitu kan. Kalau nggak makan ini nggak mantap ya. Kita lihat dulu menunya teman-teman. Nah ini dia guys, jadi di sini tuh dia kayak apa ya, ramen tomat, tapi ini bukan babi ya. Jadi ada yang rasa ayamnya gitu. Nah, biasa kalau aku yang beli yang ini, yang rasa ayam. Nah, ini harganya sekitar 1270 yen ya, sekitar 100 ribuan lah satu mangkuknya. Oke lah, kita coba yang ini guys ya.これ2つ3点まで1つ、はい、以上でよろしかったですか？です。Jadi enaknya di sini itu tempatnya cukup luas namanya. Ini restoran baru. Sebelumnya itu dia ada di dekat Miyazaki Stasiun ya. Jadi dekat stasiun itu ada, tapi kecil. Di pertama kali aku diajak sama sensei itu bukan di sini, tapi di dekat stasiun. Nah kemudian dia buka cabang di sekitaran situ. Dan ini lumayan besar ya tempatnya. Lumayan luas dan juga bersih kalau di sini. Nah ini posisinya tuh ada di depan ya, di depan tempat masaknya gitu guys. Ini kita ada di depan tempat masaknya itu.
Jadi kalau di Jepang itu kalau misalkan kita sendiri ya, ya di sini duduknya di bagian depan. Kalau misalkan kayak kita berempat atau berkeluarga sama keluarga ya beda-beda tempat duduknya gitu. Ya kalau misalkan kita sendirian mending ambilnya tempat duduk sendiri gini. Nah ini kita berada di dapurnya langsung di depan-depan sama dapurnya langsung. Ada abang-abang, ada teteh-teteh, ada 3 orang ya karyawannya di sini. Mantap pokoknya oke. Mari kita makan guys. Oke brother, jadi ini dia mie ayam Jepang guys, sudah datang. Kenapa aku bilang ini mie ayam? Karena gini guys, karena ini mirip mie ayam nih. Jadi dia mie nya itu kecil-kecil tuh kayak gini, kayak mie ayam gitu. Nah terus ada ayamnya nih guys tuh. Terus yang bikin enaknya nih guys, tomat sama keju. Aduh ini bener-bener aku pertama sih ya, pertama kali makan itu kayak ngerasa agak gimana ya, rasanya asam gitu dan agak kurang nikmat ya. Tapi pas makan kedua kali, ketiga kali, keempat kali, nggak tahu kenapa ya perpaduan antara tomat sama ini nih, sama keju ini kayak gini nih, ini udah sangat mantap sekali teman-teman. Nah, jadi inilah makanan kita hari ini guys. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Jadi ini dikasih rezeki sama Allah, kita masih bisa makan kayak gini teman-teman. Alhamdulillah nih. Ayo kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadi kejunya itu kayak melar gitu teman-teman. Kejunya kayak keju mozzarella, mantap. Jadi rasanya itu benar-benar fresh, kayak seger gitu, seger banget, asam tapi nggak pedes ya, nggak pedes ya. Kalau misalkan kita pengen pedas juga kita bisa bilang sendiri gitu, kayak minta pedas gitu. Bismillah. Dan juga ayamnya banyak untungnya, daging ayamnya banyak. Dan rasa daging ayam itu benar-benar masih kerasa gitu, jadi nggak ayam yang udah dibumbuin, tapi ayam yang dia cuma direbus terus dimasukin ke bumbu yang ini gitu. Kan biasanya kalau di mie ayam itu kan ayamnya juga udah dibumbuin ya, udah kayak disemur gitu. Jadi ini beda, jadi ayamnya masih bau amis gitu rasanya. Yang paling mantap itu kuahnya, ini kejunya juga kelihatan nggak? Mama, Bobby makan. Dan juga ada sawinya teman-teman, sama persis sama mie ayam, ada sawinya gitu.
Kalau misalkan kita mau kasih pedas juga bisa pakai ini. Ternyata ditambah sedikit pedas lebih enak loh. Saya juga dapat satu telur. Nah, telurnya juga setengah matang loh. Kayak medium gitu. Hidangan paling mantap ini hari ini. Oke guys, setelah selesai makan, mari kita lanjutkan perjalanan guys. Jadi ini kita posisi di perempatan di Tajibanadori ya. Sepertinya sebentar lagi akan hujan. Jadi di sebelah sini kayaknya ada anak-anak yang lagi minta sumbangan. Jadi itu anak-anak yang dia mau ikut lomba seperti itu teman-teman ya. Jadi di Jepang juga banyak anak-anak yang minta sumbangan seperti itu. Kalau misalkan mereka mau mengikuti lomba perlombaan kayak apa gitu kan. Jadi sama halnya seperti kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan ya sama, kalau misalkan kita anak-anak SD atau anak-anak SMP mau ikut lomba kayak dulu aku juga ikut lomba paskibra, itu pasti kita kayak minta sumbangan gitu sama alumni kayak seperti halnya 17 Agustusan lah, kurang lebih seperti itu. Pasti ada sih minta-minta sumbangan seperti itu. Ini posisi kita sudah jam 5 sore teman-teman, karena aku pulang harus pakai bis ya. Jadi bisnya itu terakhir sekitar jam setengah 8. Jadi kita harus benar-benar cepet naik kereta gitu, naik kereta terus baru pulangnya dari stasiun pakai bis gitu.